Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin ya rabbal alamin. Pertemuan pada mata kuliah Hukum Islam di Indonesia kali ini dengan judul Syariah, Fikih, Qanun dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Anak-anak, silakan disimak, silakan dilihat, didengarkan dari awal pembahasan hingga akhir. Lalu silakan melakukan presensi berdasarkan menulis nama lengkap dan NIM di kolom komentar. Pokok pembahasan materi untuk pertemuan hari ini adalah pertama tentang istilah-istilah, kemudian pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dan yang ketiga adalah produk hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah syariah. Dari etimologi, syariah berarti jalan menuju aliran air atau jalan yang harus dilalui atau aliran sungai. Barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Sedangkan berdasarkan terminologi, syariah bermakna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berwujud perintah, pilihan, ataupun ketetapan. Ini dari pengertian ulama usul fikih atau istilah bahasa Arab, al-hukmus syar'iyyu kama yu'arrifuhul usuliyun au ulama'u usulil fiqh huwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaku bi af'alil mukallafina talaban aw takhyiran aw wat'an. Jadi dari makna etimologi dan terminologi syariah ini, nas-nas Al-Quran yang biasa kita lantunkan, kita baca dalam mushaf Al-Quran, apapun itu yang berupa perintah, pilihan, ataupun ketetapan, itu adalah syariah. Contoh paling mudahnya adalah nas Al-Quran yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakah. Di situ jelas kata kerja aqimus sholata, ya, kata kerja perintah, di mana dalam nas tersebut diminta untuk mengerjakan sholat, aqimu mendirikan sholat, wa atuz zakah dan juga menunaikan zakat dalam bentuk kata kerja perintah bahasa Arab yang mana berawal dari aqoma yuqimu, kemudian aqimus sholata, dirikanlah sholat. Maka dirikanlah sholat di situ berwujud perintah dalam makna hakiki atau pilihan atau justru ketetapan. Nah, semisal dengan contoh yang tadi, itu masuk pada pembahasan syariah. Jadi syariah di sini, penggunaan syariah, kata syariah, arti dan maknanya dikhususkan pada hukum amaliyah. Adapun agama pada dasarnya, akidah atau tauhid itu bersifat universal. Sedangkan syariah berlaku untuk umat yang berbeda dari umat sebelumnya. Oke. Menurut Muhammad Daud Ali, dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda.
Norma hukum dasar ini dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sehingga syariah terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits. Oke, selanjutnya syariah dalam nas Al-Quran atau kata syariah yang ada dalam nas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Itu adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Dengan arti, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tuh. Jadi utamanya di sini likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke, dilanjutkan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Lanjut pada istilah fikih atau pada pembahasan fikih. Secara etimologi, fikih adalah al-fikhu huwa al-fahmu atau pemahaman, pengertian. Kemudian secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat segmental, bersumber dari dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan melalui penelitian terhadap dalil tersebut. Itulah pengertian dari Ibnu Hajib. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatil far'iyyati an adillatihat tafsiliyati bil istidlali. Dalam perkembangannya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata al-Islam menjadi al-fiqh al-Islami dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Fikih dalam nas Al-Quran ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke. Selanjutnya istilah qonun. Qonun adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif atau bisa as-sultah at-tasyri'iyah yang mengikat setiap warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Dalam konteks kehidupan kenegaraan modern, undang-undang pada umumnya terbentuk dari sebuah konsensus bersama atau ijtihad jama'i yang dinamikanya relatif lamban sebab mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak sederhana. Selanjutnya adalah hukum Islam. Kata hukum Islam sejatinya tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan literatur hukum dalam Islam. Namun, yang ada dalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah. Nah, kemudian hukum Islam dalam KBBI adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang dimaksudkan adalah fikih Islam adalah sekumpulan aturan yang berisi hukum syar'i yang spesifik tentang perbuatan manusia yang difahami dan diperoleh melalui sumber-sumber hukum Islam, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati oleh fuqaha.
urgensitas hukum Islam adalah sebagai jawaban dari beragamnya mazhab dan interpretasi fikih dalam masyarakat. Dengan adanya hukum Islam, masyarakat terhindar dari kebingungan akan benturan berbagai fatwa dan fanatisme mazhab. Fungsi fatwa adalah penerapan konkret ketentuan fikih dalam suatu permasalahan tertentu. Adanya sebuah fatwa atas sebuah permasalahan sebagai pendapat hukum berdasarkan beberapa pertimbangan. Contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. MUI mengharamkan tindakan yang mendukung agresi Israel ke Palestina, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, termasuk membeli produk dari produsen yang terafiliasi dengan Israel. Produk hukum Islam di Indonesia selanjutnya adalah Qonun Aceh. Pemerintah Indonesia memberikan daerah yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus pada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Keistimewaan antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Oke, nah sekarang konun-konunnya apa saja? Oke, kita cek di slide selanjutnya. Konun tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Yang pertama, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang kholwat atau mesum. Yang kedua, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2004 tentang maisir atau perjudian. Nah, yang ketiga, Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Contoh Konun Aceh, ya. Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan agama lain, serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Oke, selanjutnya produk hukum Islam di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Kompilasi hukum Islam berlaku dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. KHI sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum, yaitu perkawinan, kewarisan, dan juga perwakafan. KHI merupakan hukum Islam, hukum keluarga yang tertulis. Asal mula tercetusnya KHI, sejak terbentuknya peradilan agama yang mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis, karena ternyata kitab-kitab hukum yang digunakan rujukan oleh para hakim untuk pengambilan keputusan terlalu banyak dan beragam. Akhirnya, terhadap perkara yang sama putusannya menjadi beragam sehingga tidak tercapai suatu kepastian hukum. Oke, masih dalam ranah kompilasi hukum Islam. Jadi ada 5 jalur dalam pengumpulan data untuk buku kompilasi hukum Islam. Yang pertama, jalur kitab-kitab fikih. Kedua, jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia. Yang ketiga, jalur jurisprudensi peradilan agama. Yang keempat, studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam KHI, seperti Maroko, Turki, dan Mesir. Dan yang kelima adalah dari pandangan cendekiawan perguruan tinggi agama
Islam negeri di Indonesia. Masih dalam pembahasan produk hukum Islam di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tentang Badan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Oke, jadi kewenangannya apa saja ini secara rinci kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah produk hukum Islam di Indonesia yang terakhir, yaitu tadi tentang Badan Peradilan Agama. Nah, memiliki kompetensi absolut, yaitu apa saja? Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Ya, jadi inilah pembahasan tentang ada syariah, kemudian ada fikih, konun, hukum Islam di Indonesia, dan juga berbagai macam produk-produk hukum Islam dan juga bidang-bidang hukum Islam di Indonesia. Berikut saya juga sertakan daftar referensi dari pembahasan materi hari ini. Silakan dibaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak. Di sini Ibu menyediakan satu kuis untuk pertemuan hari ini. Silakan di-scan barcode-nya, kemudian kalian mengerjakan. Semoga dilancarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.